Sedikit demi sedikit kepribadian yang dimiliki oleh Pangeran Loki perlahan mulai terkuak. Pasalnya dia mengatakan bahwa banyak yang beranggapan bahwa dia diduga memang adalah pelaku di balik pembunuhan ayahnya sendiri. Nah, bagaimana cara Loki ini akan memastikan kebenaran dari perkataannya ini dari para prajurit raksasa? Dan mungkinkah ini akan menjadi titik balik kunci dari konflik yang selama ini terjadi di pulau raksasa tersebut? One Piece chapter 1143 mendapatkan judul Kesatria Suci. Di chapter ini kita mendapatkan permintaan pembaca khusus dari Color Sprite. Balapan mobil bajak laut tepi jerami. Luffy dan krunya sedang menunggangi ikan terbang di sirkuit kolam, kecuali Jinbei yang dia berenang di dalam air. Di sini mereka semua mengikuti perlombaan dan semuanya mengenakan pakaian kulit layaknya pembalap. Terlihat ada sebuah kalimat, kecepatan adalah senjata di cincin karet. Chapter dimulai di sekolah Walrus. Saul mencoba menghentikan anak-anak yang tertidur karena mereka mengikuti panah dari Gunko. Dia mencoba meraih anak pertama dalam barisan, namun gadis itu pun terlilit oleh tanaman merambat berduri yang tak terlihat, yang dimana membuat tangan dari Saul itu terluka. Saul berkata, "Sekarang mari kita kembali ke sekolah. Sakit sekali." Robin pun menanyakan apakah Saul ini tertusuk oleh sesuatu. Nah, para raksasa di desa mengirim regu pemadam kebakaran untuk menangani api. Namun, spal mereka dihancurkan di hutan oleh mayat hidup raksasa dari imajinasi anak-anak. Jarul, Dori, Kashi, dan para raksasa di desa terkejut melihat monster kerangka tersebut. Nah, di sini kita juga melihat Nami, Usopp, Jinbei bereaksi terhadap berita tentang sekolah dan kebakaran. Lantas kita beralih ke hutan. 3 kesatria dewa sedang makan di meja mewah sambil mengamati kekacauan di sekolah Walrus. Somers tertawa dan berkata, "Apa kau melihatnya wajah terkejut raksasa itu ketika ia tertusuk duri? Jadi setiap orang yang dicintai memiliki duri. Kau sungguh wanita yang menyedihkan, Gunko. Dengarkan sekarang, cinta adalah gairah. Gairah yang akan membuatmu memeluk duri karena akan terlihat lebih jelas ketika kau semakin dekat. Kau hanya perlu melakukan permainan ini bersama dengan orang tua dan anak-anak, dan tidak ada yang lebih baik lagi dari itu. Orang tua akan tetap memeluk erat anaknya meskipun ada durinya, dan anak-anak akan menyaksikan mimpi terburuk mereka di dalam kenyataan. Menyaksikan orang tua mereka meninggal di dekat saat mereka menjerit. Disinilah kami membuat pembunuhan menjadi sensasional." Nah, saat Somers berbicara ini, terlihat beberapa tanaman merambat muncul di lengan kanannya. Dan kemudian di dalam kotak perkenalan terungkap fakta bahwa Somers memiliki kemampuan buah iblis Iba-Ibanomi dari kata Ibara yang berarti bunga berduri. Somers adalah seorang manusia duri. Gunko adalah orang yang memberikan petunjuk arah pada anak-anak dengan anak panahnya. Dia membuat mereka berjalan di jalan utama melalui desa, membuat raksasa merasa tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Nah, sementara itu, Killingham menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup garam. Jadi dia mengatakan pada Somers, awan muncul di atas kepala Somers saat dia membayangkan garam. Kemudian Killingham ini pun menggunakan kekuatannya untuk membuat Somers tertidur. Dan kemudian dia mengambil garam dari awan mimpi milik Somers. Dan di kotak perkenalan lainnya disebutkan bahwa Killingham memiliki kemampuan Ryu Nomi tipe mitos model Kirin. Killingham adalah manusia yang mewujudkan mimpi. Killingham berkata, "Garam batu aspach, seperti yang diharapkan oleh seorang penikmat kuliner. Sekarang kau bisa bangun." Gunko menjadi seperti anak kecil ketika dia mencicipi makanan dari Killingham dan menganggapnya enak. Namun kita masih tidak bisa melihat wajahnya, dia makan sambil dibalut perban. Killingham menjelaskan bahwa makanan rasanya enak tetapi tidak menghasilkan energi karena berasal dari mimpi. Somers kemudian mengeluh bahwa permainan ini akan terlalu mudah diselesaikan karena mereka dapat dengan mudah mengangkut anak-anak ke kapal dengan kecepatan seperti ini. Gunko pun mengatakan sesuatu yang tak terduga akan terjadi karena Yonko tepi jerami juga ada di negeri Elbaf. Kesatria Suci memperhatikan anak-anak yang berada di cabang nomor 8 dan mereka menuju ke arah api. Namun di sini Somers mengatakan jika kelompok ini tak dapat menyelesaikan permainan, mereka akan mengirim kelompok berikutnya untuk mencobanya lagi. Lantas kita sekarang beralih ke Underworld, di mana Loki mencoba mengancam akan membunuh semua orang. Dalam halaman ganda yang menakjubkan, Luffy pun menggunakan teknik baru yang dia sebut Ude Fusion.
Ini adalah balon lengan yang mirip dengan Holo Fusion, tetapi Luffy hanya menggembungkan lengan kanannya. Kemudian Luffy memukul tubuh dari Loki dengan pukulan yang sangat lemah dan Loki pun jatuh pingsan. Zoro kemudian mengatakan bahwa Loki ini berada di ambang kematian. Ia mengira Loki hanya menggertak untuk lepas dari borgol Kairoseki dan kemudian berencana untuk lari ke suatu tempat dan jatuh di sana sebagai gantinya. Luffy memohon kepada para raksasa untuk menolong Loki ini. Dia bilang dia tidak ingin melihat dan membiarkan seseorang mati. Tidak peduli tipe apa orangnya. Kemudian Gord dan para raksasa lainnya pun setuju untuk membantu. Jadi Gord pun mengobati luka dari Loki. Di sini kita pun diperlihatkan sedikit flashback tentang masa lalu dari Hairudin dan juga Loki. Pertama ada panel dengan Raja Haral berbicara dengan Loki dan juga Hairudin kecil. Di sini wajah Haral tak terlihat, tetapi ia masih memiliki 2 tanduk pada saat itu. Hairudin tampak mirip dengan saat dalam flashback Big Mom. Loki saat itu pun sudah lebih tinggi dari Hairudin dan matanya juga ditutupi perban. Haral di sini berkata, "Kalian berdua adalah anak-anakku yang berharga. Aku berharap kalian berdua akan mendukung Elbaf bersama-sama bergandengan tangan sebagai pewarisku." Nah, kemudian diperlihatkan Loki yang mampu mengalahkan Hairudin dengan mudah, bahkan ketika mereka masih anak-anak. Loki di sini menggunakan kanabo berduri sebagai senjatanya saat dia masih kecil. Ini mirip sekali dengan kanabo milik Kaido. Loki berkata di sana, "Apa kau bercanda? Tidak mungkin aku menerima seorang lemah dan pendek sepertimu sebagai kakak laki-lakiku. Ingat, kau bajingan, bukan anak sebenarnya dari ayah. Ibumu pun berasal dari garis keturunan yang ternoda kan?" Yep, dan kita kembali lagi ke masa sekarang. Di halaman terakhir pada chapter ini, Hairudin pun menjadi marah dan mengambil kapak yang siap untuk membunuh Loki. Sementara itu, Road dan juga Stenson menghentikannya sebisa mungkin. Hairudin berkata, "Aku tak pernah memaafkan orang ini. Dia menjelek-jelekan ibuku dan membunuh ayahku." Loki bilang, "Silakan saja lakukan itu, dasar orang gila yang menyedihkan." Meskipun Hairudin ini marah, Loki pun berbicara kepadanya dengan tenang. Hairudin terkejut saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Pangeran Loki. One Piece chapter 1143 pun ditutup dengan kata-kata dari Pangeran Loki. "Jika kau punya waktu untuk terjebak dalam drama pribadimu, lihatlah seluruh hutan. Jangan bilang kau benar-benar berpikir begitu. Aku ingin membunuh ayah." Oke, menarik untuk sedikit membahas beberapa hal penting pada chapter ini, terutama dengan bagaimana kita sudah diperlihatkan buah iblis dari masing-masing para kesatria suci yang muncul di Pulau Elbaf. Dimulai dari Saint Somers yang memakan Iba-Iba Nomi atau buah duri-duri. Kekuatan dari buah iblis ini memungkinkan Somers ini untuk menyerang targetnya dengan duri yang semakin menyakitkan jika korban memiliki rasa cinta yang kuat terhadap target tersebut. Jadi bayangkan betapa mengerikannya jika digunakan pada orang-orang yang sangat dicintainya. Kekuatannya ini menjadi musuh alami bagi Vince Vaughn Sanji. Kemudian Saint Rimozibu Killingham memiliki Ryu Nomi model Kinin atau buah naga model Kirin. Kekuatan ini memungkinkan Killingham ini untuk mewujudkan benda-benda dari mimpi orang lain. Nah, ini pun menjelaskan mengapa anak-anak Elbaf tertidur dan monster-monster yang mereka gambar menjadi kenyataan. Killingham menggunakan buahnya untuk menciptakan garam dari mimpi Somers, membuktikan bahwa kekuatan ini bisa digunakan untuk hal-hal yang sepele maupun hal yang luar biasa. Jadi dengan asumsi mimpi seseorang yang bisa menjadi nyata oleh Killingham, jika Killingham bisa menciptakan makanan dari mimpi orang-orang, lalu kenapa Mario Jowa mengalami krisis pangan? Contoh saja ya, biarkan Somers ini bermimpi tentang gerobak stik, pizza, atau ketoprak, dan biarkan Killingham ini mewujudkannya. Jadi dengan begini, pasokan makanan yang ada di Mario Jowa seharusnya tidak menipiskan dengan ulah dari revolusioner. Nah, ini pun membuat kita semua bertanya-tanya, tetapi kemudian terlintas dalam pikiran, bagaimana jika makanannya tak berkualitas baik? Kita tahu semua naga langit ini merupakan makhluk yang benar-benar sombong yang hanya tahu kemewahan dan mungkin tidak menyukai makanan dari Killingham karena buah iblisnya membuatnya rasanya aneh. Jadi mungkin itulah jawaban mengapa World Government tidak menggunakan kemampuan milik Saint Killingham untuk mengatasi kelaparan mereka. Ini berarti harusnya ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh buah iblis ini. Manifestasi mimpi dari orang lain memang bisa jadi menjadi nyata. Namun akan ada beberapa hal yang membuat bentuk atau makhluk dari mimpi tersebut tidak akan sempurna dengan apa yang dihidupkan oleh Killingham ini. Yup, jadi akan ada banyak yang kita bahas dalam chapter ini, baik itu dari segi Loki yang diduga akan membuka fakta menarik soal kematian ayahnya,
Belum lagi tentang bagaimana cara dari para raksasa ini akan menghentikan anak-anak raksasa ini menuju kapal dari Ksatria Suci. Jadi kita akan bahas dalam video analisis besok ya. Namun seperti biasa kita akan mereview dulu lengkap secara detail beberapa percakapan menarik yang ada pada chapter ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel Tamagon ini ke depannya. Kita akan bertemu lagi besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.